tapi dia tuh ada ekspresi, ya. Kemudian ekspresi seseorang dalam menanggapi kehidupan ini. Apapun, kehidupan apapun yang ada di sini kita hadapi. Nah, sementara kalau kata Ralph Waldo Emerson, puisi itu menyampaikan sebanyak mungkin dengan kata-kata sedikit mungkin. Ya, itu. Berbeda dengan prosa. Kalau prosa, dia tuh menyampaikan sebanyak mungkin dengan kata-kata yang juga yang banyak. Padahal sebetulnya ya hanya sedikit yang ingin disampaikan. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys. Terima kasih. Kebudayaan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, Kak Yadi. Mohon maaf, saya bisa pakai Bapak. dari dulunya udah panggil nama gitu ya. Nah, sekarang materi saya dapat tugas nanti terakhir, kalian harus minimal lahir satu puisi dari saya. Nanti dari Iswadi juga begitu, dari Adi Pahala juga begitu. Pertama saya ada adalah karya fiksi, ya. Jadi perasaan, pemikiran kita. Bisa juga puisi itu adalah fakta yang kemudian difiksikan. Nah, karena puisi itu lahir atau modalnya adalah bahasa, maka kekuatan bahasa itu sangat penting. Kekuatan bahasa adalah bagaimana kita pemilihan kata yang baik. Ada banyak perbendaharaan kata seperti kata Pak Ariyadi itulah sebetulnya. Tidak ada seorang penyair yang tidak memiliki perbendaharaan kata. Itu penting, satu. Yang kedua adalah tahu apa yang akan kita bicarakan. Terutama misalnya puisi-puisi lomba. Itu kan tema kan, maka kita siapkan tema. Kalau nggak bertema kita enak, kita mana saja. Ada satu bisa sekarang ada lomba untuk tingkat nasional, tingkat malah ASEAN. Tema dia misalnya kemerdekaan dan kemanusiaan. Nah, kita cari ke sana, apa sih kemerdekaan dan kemanusiaan yang kita ambil, gitu ya. Atau kemarin yang disebut tadi buku puisi saya Belok Kiri Jalan Terus ke Kota Tua. Itu saya juara 1 di lomba cipta puisi Dinas Kebudayaan DKI waktu itu. Bahkan saya dua-duanya megang, cerpen saya juara, puisi juga juara. Temanya adalah Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Itu saja temanya. Nah, tinggal kita memilih mana yang tema kita mau ambil. Nah, karena saya cukup lama saya tinggal di daerah penjaringan di Jakarta Utara, dan saya biasa masih lajang waktu itu. Saya biasa ke sana, kemudian main ke tim, balik lagi tengah malam ke sana. Kadang-kadang saya zaman dulu ojeknya pakai sepeda, saya lewatilah itu sampai ke daerah penjaringan. Jadi lebih dari 30 tahun barangkali itu tertemulah ini tentang kota tua. Tetapi saya berpikir kalau cuma kota tua kayaknya nggak asik gitu kan. Karena judul itu adalah pintu untuk masuk supaya orang yang membaca juga atau jurinya tanda petik kepo tadi. Nah, karena saya adalah biasa pengendara motor, selalu kita lihat pelang ya. Belok kiri jalan terus, ya kan? Ada nggak? Sering dengar nggak? Sering lihat nggak? Pelang ya, belok kiri jalan terus, belok kiri langsung. Nah, saya pakailah belok kiri jalan terus ke Kota Tua. Nah, itu kan. Maka kata ketua PKS waktu saya bacakan puisi di Laban Sastra SBD itu, dia mengatakan, Bang, ini mah tanpa isi juga judulnya sudah menang. Nah, pilihan judul itu yang sangat penting. Satu ya. Kedua adalah puisi bukan pernyataan atau bukan semacam ungkapan hati kita aja atau pikiran kita. Aku sedih. Ya sedihnya gak usah ini, tapi bagaimana kita memilih kata yang bisa membuat orang itu sedih. Ya. Kemarin
Ini saya contoh dulu ya tentang saya misalnya ya, bagaimana saya melahirkan sebuah puisi yang semalam saya sebut. Hanya ada kalimat dari Dona waktu itu kemarin, Bang, Pak, berhenti di Tugu Proklamasi atau di PLTA misalnya itu kan. Lahirlah di saya di Tugu Proklamasi, perjalanan ini habis. Dan kulihat kau telah menunggu, tanganmu tak kulihat melambai, selain senyummu menyapa. Ini sebetulnya puisi yang saya anggap adalah futuristik, puisi yang ke depan. Ternyata benar semalam menunggu saya di jalan kan sama Pak Jusmar. Dia tidak perlu melambai, tapi senyumnya sudah menyapa saya dan istri saya datang. Nah, selain senyummu menyapa, kau mungkin amat lelah. Nah ini sudah fiksi, nggak ada kalimat-kalimat si Dona itu. Kau mungkin sudah lelah, sebaiknya segera istirahat dan lupakan sejuk malam, gemulai alam dan paras cantik dusun ini. Nah, hanya untuk mengatakan bahwa indahnya ini, saya katakan paras cantik dusun ini. Ingat ya pilihan katanya, paham? Nah itu. Nah ini lagi terakhirnya. Sesudah itu, aku tak lagi tahu tentang dusun ini. Karena saya anggap saya sudah tidur dan akan terima sejuk angin pagi, gigil pohon-pohon dan kabut di bukit sana. Pagi-pagi benar saya jalan ada kabut di sana di bukit. Nah, ini semacam futuristik. Kau akan tahu dusunku dan ingin dipeluk. Katamu, sesudah itu aku tak lagi tahu tentang dusun ini. Nah, pilihan kata saya, bagaimana kalian juga melakukan pemilihan kata yang tepat, diksi. Mungkin dalam pelajaran bahasa Indonesia ada ya diksi ya. Nah itu pertama. Jadi bagaimana hanya dari satu kata, Pak turunnya kalau nggak di Tugu Proklamasi atau di depan PLTA. Itu kalimat tanda bagi saya adalah itu, bagi saya map, bagi saya untuk sampai kepada sumber jaya ini. Ya, paham kira-kira sampai situ? Ya. Jadi kita jangan main lu nunggu gua atau kalimat apa begitu ya, dengan kalimat-kalimat yang selama ini saya baca juga di puisi-puisi yang kemarin. Ada banyak lagi sebetulnya, yang 20 ini yang saya anggap sudah lebih baik daripada yang 33 ya. Nah itu. Kemudian saya membuat ini ya. Saya dapat ide ialah dari ucapan si Dona soal proklamasi, ya kan? Kemudian saya gali, saya mau ngomong apa ini tentang ini? Maka oh iya, tentang saya yang belum pernah sumber jaya ini, padahal saya belum pernah kesini gitu. Saya bayangkan, dari mana saya bayangkan ada gigil dusun ini yang dingin segala macam, dari orang-orang yang pernah kemari. Satu, Arman Ajat pernah kemari. Dona kemarin teman-teman budaya ngomong, siapin ya Pak ya, pakai baju tebal, ada itu karena situ dingin. Pas taman budaya. Nah kalimat-kalimat inilah yang sebetulnya nggak langsung saya ambil kalimat seperti dia gitu. Saya olah menjadi kata, menjadi penyampai saya. Paham? Itu sebabnya seorang penyair adalah menyimpan kata-kata yang kita anggap puitik. Itu dilakukan misalnya oleh D. Jawi Imron. Era dulu kan era mesin ketik kan, dapat kalimat bagus tempel di dinding, kalimat bagus tempel di dinding. Dan itu saya lakukan sekitar tahun 83, 84 sampai 87. Saya menemukan gini misalnya, karena laut mengajarkan rahasia badai, aku pun setia berlayar. Nah ini saya simpan, kemudian mungkin setahun atau 2 tahun saya menemukan, akhirnya larilah perjalanan pelaut. Kita lihat pelaut atau nelayan, dia tahu kapan badai datang. Maka dia tidak, kalau ada badai datang dia tidak akan melaut. Hanya sedikit para pelayar itu yang kena terhempas badai. Karena dia tahu. Dia juga tahu rasi-rasi yang ada di sini. Itu perjalanan pelaut. Atau yang aku tandai tahi lalatmu. Itu dipuji sama Sutarji waktu itu. Ya, itu. Jadi kita ingat pilihan kata ya. Nah ini dari ide, menulis puisi dari ide ya. Tolong catat ini ya, dari ide ke karya. Ya. Nanti kita belajar bagaimana mencari perbendaharaan kata dari 20
satu orang misalnya menyumbang 4 kata, maka menjadi 80 kata. Kita berani kita latihan merangkai kata dari situ. Ya, ini dari ide ke karya. Tidak ada sebuah puisi ataupun karya tulis tanpa memiliki ide. Meskipun ingat ya, kalau kata si Sapati Djoko Damono, dia kadang-kadang tidak punya ide. Pokoknya saya niat menulis puisi, ya sudah menulis. Artinya proses kreatifnya pada saat dia mengetik, gitu ya. Yang hujan bulan Juni, misalnya gitu kan, ya.